kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Faith Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai minimal invasive surgery di bidang kandungan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita berjumpa kembali dengan narasumber kita, Dr. Kondang Usodo SPOG, dan narasumber kita yang juga baru pertama kali tampil nih, Dr. Aris Jo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RSIMC Tangerang. Kita sapa dulu Dr. Usodo dan juga Dr. Aris yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo dokter. Kabar baik ya. Kabar baik. Oke, Dokter Usodo nih aku ngikutin TikToknya. Udah seperti opa-opa Korea gitu ya dok ya. Jadi bukannya lebih ke dokter, tapi aku lihatnya kok lebih ke seleb Koreanya gitu ya dok ya. Dokter Aris, nah ini kan juga pertama kali tampil nih gitu ya. Jadi kan nanti kita bahas banyak tentang minimal invasive surgery gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya nih Dokter Usodo nih, Dokter Kondang gitu ya dok ya. Sebetulnya kalau kita bicara minimal invasive surgery gitu ya, itu kan orang ada yang bilang juga ini laparoskopi nih gitu, udah banyak baca sih sebetulnya. Tapi sebetulnya masih banyak juga yang bertanya-tanya, ini sebenarnya yang dimaksud dengan minimal invasive surgery itu pengertiannya seperti apa dokter, dan kenapa tema ini sangat menarik sekali untuk kita bahas begitu dok? Ya. Jadi begini, saya mulai dulu ya. Silakan dok. Jadi minimal invasive surgery di bidang obstetri dan ginekologi itu kita biasa menamakan laparoskopik ginekologi surgery, atau kita juga ada juga hysteroscopy sebenarnya yang untuk lewat bawah, lewat vagina. Jadi ada dua pendekatan itu, hysteroscopy dan laparoskopi pada pasien-pasien ginekologi gitu. Jadi pada minimal invasive surgery itu irisan yang kita berikan itu kecil sekali. Jadi sayatannya gitu ya? Kecil sekali, sekitar setengah senti mungkin ya. Bahkan ada yang berapa mili untuk berapa titik, kita menggunakan berapa titik atau bisa 1 titik, bisa juga 2, 3 atau 4 titik pada laparoskopi. Tapi begitu kita selesai operasi, bekas sayatannya tidak ada. Dan gitu ya? Nah penyembuhannya juga lebih cepat pada pasien-pasien yang laparoskopi ginekologi surgery itu, seperti itu. Nah di IMC itu kita punya perlengkapan untuk laparoskopi dan hysteroscopy yang cukup canggih, sehingga kita membentuk tim nih. Saya dengan Dr. Aris, dengan beberapa rekan, kemudian kita bikin tim. Kebetulan Dr. Aris ini alumninya itu bukan Indonesia, dia alumni Jerman. Wah, jadi kalau di alat-alat laparoskopi itu kan ada merek yang Storz, ada merek apa lagi dok? Esculap, terus apa lagi dok? Olympus. Nah, dia itu lulusan Akademi Storz. Jadi dia itu di sana itu kayak pekerjaan biasa, ngerjain laparoskopi kayak main game gitu. Ahlinya gitu ya. Kayak game. Kalau saya di sini kan, kalau saya ini kan open, dia itu yang biasa laparoskopi. Kebetulan lulus dari Jerman, terus kita tarik untuk bekerja dalam tim mengerjakan laparoskopi operasi di bidang ginekologi. Tentunya untuk memberikan pelayanan yang semakin terbaik gitu ya dok, untuk pelayanan yang terbaik untuk pasien. Iya, karena tadi aku dengar nih dari dokter Usodo kan ya, jadi secara sayatan sangat minimal gitu diusahakan, titiknya juga cukup ada 1 sampai 4 gitu ya. Secara kosmetik ini lebih menguntungkan pasien, apalagi kan perempuan kan biasanya kalau itu sering bercermin terus suka merasa mungkin ada ke psikologisnya atau apa gitu ya. Dokter Aris sendiri mungkin ada tanggapan sendiri nggak mengenai mungkin keuntungannya juga gitu ya? Ya saya mau menambahkan ya apa yang tadi Dokter Kondang juga sudah jabarkan. Ya saya sendiri setuju bahwa laparoskopi ini ialah operasi yang menurut saya baik untuk diterapkan ya. Apalagi kita tahu bahwa wanita secara psikis juga kita bisa melihat bahwa kan kalau mereka mendapatkan operasi misalnya untuk pengangkatan kista yang kecil, tapi harus dilakukan bedahan dengan sayatan yang mengganggu kecantikannya. Dengan panjang misalnya taruh kata 10-15 cm, itu menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Sedangkan kita di Indonesia juga sudah mempunyai alat-alat yang cukup baik dan juga mempunyai ahli-ahli yang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Kenapa kita harus melakukan pembedahan dengan pembukaan
perut notabene yang dapat merusak kecantikannya. Secara kosmetik. Ya, secara kosmetik dan penyembuhannya lebih lama. Kemudian perdarahan yang terjadi juga bisa lebih banyak ya. dan meningkatkan kebutuhan transfusi. Kemudian organ-organ yang terpapar dengan dunia luar juga kalau dengan laparoskopi itu bisa dihindarkan dengan sayatan yang kecil dari 0,5 cm sampai 1,5 cm. Terus kemudian masa dari penyembuhan yang lebih cepat dan masa nyeri yang berkurang, kebutuhan obat untuk penahan nyeri itu sehingga tidak kemungkinan itu sangat minimal dibutuhkan. Ya, kemudian juga untuk perdarahan, perlengketan itu bisa jauh lebih dihindari ya. Oke, tapi begini ya, sebetulnya nih dokter kondang juga gitu ya, nanti juga menanggapi juga. Jadi artinya nggak soal kosmetik aja sih gitu atau penampilan aja, tapi tadi jadi lebih minim nyeri gitu ya mudah-mudahan. Terus kemudian recovery-nya juga jauh lebih cepat gitu ya dok. Jadi mungkin apa yang ingin dilihat dari sisi medisnya juga dok, keunggulan-keunggulannya ini Jadi dokter? begini, kalau kita open surgery itu kan pandangan kita itu hanya pandangan pada waktu kita lapangan pandang itu, atau kalau kita mau minimal surgery yang open, yang dibuka, yang tanpa laparoskopi itu, yang bekerja mata dan tangan kita kan. Nah, mata kita terbatas pada lokasi yang dibelah itu. Sementara tangan kita bekerja berdasarkan instingnya. Ya, jadi kita meraba, ini ada kista di sini gitu. Sementara kalau laparoskopi itu dengan titik itu dia kamera masuk. Mata melihat seluruh pandangan rahim sehingga otomatis semua lapangan pandang di dalam kandungan itu akan kelihatan. Bisa kita perbesar, kita perkecil, pembuluh darah yang kecil pun bisa kita lihat dengan jelas. Sedetail itu Sedetail gitu ya? itu, karena kedetailannya itulah yang memerlukan. Makanya banyak laparoskopi itu digunakan untuk operasi-operasi yang sulit, tingkat kesulitannya yang tinggi. Misalnya perlengketan yang dalam antara dinding rahim dan dinding usus, terjadi perlengketan itu kita bisa lepaskan dengan laparoskopi. Kalau dengan mata atau dengan tangan lebih agak kasar gitu. Jadi kalau dengan laparoskopi itu tindakan operasi itu menjadi lebih smooth, lebih bagus. Cuman di laparoskopi karena kalau di Indonesia kan memang masih kita lebih menonjol open. Jadi kita basicnya itu dari open gitu ya? laparotomi atau operasi yang terbuka. Kayak saya ini basic saya laparotomi terbuka. Sementara Dokter Aris ini basicnya adalah laparoskopi clean dengan mata, dengan ini, dia lulusan Jerman, saya lulusan Fatmawati. Jadi maksudnya apa ya? Kita harus dalam bekerja, misalnya begini, just in case kemudian kita harus dalam bentuk tim. Jadi misalnya Dokter Aris sedang melakukan laparoskopi gini, saya memegangin kamera ini sebagai matanya, gitu kayak gitu. Atau jadi saling bantu. Jadi makanya tidak bisa laparoskopi itu dikerjakan oleh satu dokter, harus dikerjakan 2 atau 3 dokter bahkan. Makanya dalam satu tim tadi ya dok. Nah, dalam satu tim itu, makanya kita kerjakan kalau laparoskopi ya 2 tim. Kebetulan dokter laparoskopi itu sangat jago. Dokter Aris itu, Dokter Aris itu kasih pujiannya. Saling puji nih ya. Dokter kondang ini guru saya loh. Guru saya lagi saya pendidikan ini. Enggak dulu waktu S1-nya, saya sempat ngajar, tapi begitu dia ke Jerman, terus kemudian ilmunya sudah jauh daripada saya. Kalau laparoskopi dia lebih belajar jauh. terus kan, namanya juga kan. Makanya tidak ada salahnya kalau kita saling belajar kan. Kayak nanti misalnya ini just in case dia memerlukan, kadang-kadang ada laparoskopi yang gagal. Perlu dikonversi. Jadi perlu di tengah-tengah tuh harus operasi yang terbuka juga gitu ya. Menjadi terbuka. Nah itu kadang-kadang ya kayak gitu, kombinasi seperti kita pengalaman terbuka saya lebih banyak, pengalaman laparoskopi dia lebih tinggi, sehingga kita bisa saling melengkapi. Jadi sebenarnya tergantung dari kasusnya juga ya. Betul. Dan berarti kan kasus-kasus apa saja juga nih yang bisa ditangani sih sebetulnya di laparoskopi ini gitu ya dok ya. Karena kan tadi kan kalau yang ternyata kistanya kecil kan, masa iya sih perlu yang terbuka kan besar, mungkin sangat disayangkan ya dok ya. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, dokternya juga makin ahli di bidangnya. Pasien juga tentunya ingin yang lebih menguntungkan dia dong dari sisi apapun gitu dok ya. Jadi bagaimana tanggapannya, kasus-kasusnya juga artinya tidak semuanya juga bisa ditangani atau sebetulnya bisa tergantung dari kondisi masing-masing pasien juga dokter? Ya gini ya, kalau kita operasi itu izin menambahkan dokter kondang ya. Kalau kita operasi itu kan kita harus melakukan persiapan yang terbaik. Kita melakukan tanya jawab, kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan pengambilan gambar imaging seperti CT scan, MRI, ultrasound. Nah, tapi itu kan kadang-kadang
hal yang kita persiapkan itu belum tentu kita di dalam situs pada saat kita operasi itu kita akan ketemu seperti itu. Misalnya contoh pada kasus kalau misalnya wanita itu sudah dioperasi pada kasus endometriosis 3-4 kali. Nah, itu pasti kan kita akan mengharapkan di dalam ini perlengketan. Pada saat kita masukkan laparoskopi, kalau saat perlengketan itu sampai begitu hebat sekali gitu, tetap kita nggak bisa bilang kita akan bertahan melakukan bedah laparoskopi terus-menerus di mana pasien dalam posisi 30 derajat miring, kemudian dengan anestesi yang lama, sedangkan kita bisa menyelesaikan itu dalam bidang laparotomi atau bedah terbuka. Ya kalau seperti itu ya makanya menurut saya ya kalau ada tim yang bisa laparoskopi dan laparotomi konversi, itu tim itu solid bagi saya. Makanya cocok nih ya, dokter Monang sama dokter Aris ini nyatu nih. Jadi itu merupakan kita harus siap gitu dalam keadaan apapun bahwa tim itu saat menangani pasien itu untuk kemungkinan terburuk pun tim itu sudah harus cepat tanggap gitu ya, dan dok, siap ya? mengatasi gitu ya. Oke, baik dokter. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi nanti seperti apa ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai minimal invasive surgery di bidang kandungan bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOG dan Dr. Aris Jo SPOG dari RSIMC Tangerang. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Kondang, Dr. Aris, lanjutkan kembali ya. Nah, untuk memudahkan kita semua nih, sebetulnya tindakan laparoskopik itu seperti apa sih gitu ya? Oke lah, tadi saya tanya kecil, terus mungkin titiknya hanya beberapa aja, kemudian juga keuntungannya tadi udah banyak dijelaskan. Tapi kita belum paham betul nih secara teknis tuh seperti apa sih gambarannya. Apalagi pendengar radio kan juga nih perlu mungkin dibantu juga ya, diceritakan juga ya dok ya. Nah ini dokter Kondang mungkin bisa ditampilkan, ini seperti apa sih ini gambar dokter Kondang sedang tindakan atau bagaimana dok? Itu laparoskopi yang single puncture ya, satu titik. Jadi satu titik kita bisa menggunakan beberapa alat masuk ke dalam situ sehingga lukanya hanya 1,5 senti. Jadi kita masukin alat, kemudian laparoskopinya ada 3 atau 4 laparoskopi bisa bekerja di situ. Ini salah satu teknik juga supaya insisinya juga cuma 1 titik. Oke. Artinya nggak yang saya tanya luas gitu enggak ya? Ini 1 titik bisa juga nanti kalau misalnya dari 3 titik itu perlu tambahan lagi, misalnya pendekatan lebih 1 titik lagi di sini. Jadi tapi yang jelas kita bekerja kamera, alat laparoskopinya bisa bekerja di situ dalam 1 titik. Itu Dokter Aris sangat jago kalau soal ini. Jadi seperti teropong gitu ya dok ya? Ada teropong, ada alat graspernya, ada alat pemotongnya di dalam 1 titik itu. Gitu. Jadi alat graspernya bisa dibelok-belokin ya Dokter Aris ya, bisa dibelok-belokin gini sehingga nggak lurus di dalam kita bisa gerakin pada kayak main game gitu. Operatornya harus canggih. Oke, coba set berikutnya lagi gambar tentang apa nih? Nah ini mungkin dokter ada yang mau ditambahkan dari dokter Kondang lagi atau dokter Aris boleh nih. Ini waktu kita single tadi. Ini kebetulan dokter Aris masih belum gabung, kita kebetulan saya sama dokter Ferry ini dari Gatot Subroto ya, dari Gatot Subroto. Beliau juga expert juga. Dia lulusan Eropa juga. Cuman kalau ini asli di Eropa, dia datang ke Eropa gitu. Jadi dia lagi menatap kamera ya dok ya, monitornya itu. Jadi ada 2 kamera. Jadi kamera asisten sama operator. Jadi saya ada kameranya ada 2. Jadi misalnya saya dengan dokter Aris operasi gitu. Saya menghadap kamera sana, dokter Aris menghadap kamera kedua. Jadi alat kameranya itu yang banyak gitu. Jadi real time bisa melihat kondisi di dalam ini kandungan di dalam rongga perut. Rongga perut kita bisa lihat semua. Ada masalah apa? Jadi ini sebenarnya lebih ke apa dok? Penegakan diagnostik dan juga kuratif juga ya dok ya? Betul. Iya, pengobatan juga. Begitu kita kan kita udah diagnostik nih dengan misalnya MRI, dengan ultrasonografi, dengan pemeriksaan fisik, dengan USG gitu. Nah, setelah itu kan baru tindakan. Nah, pada tindakan itu
kita bisa lihat semua kondisinya gimana, perlengketannya gimana, ukuran misalnya tumornya berapa, mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita pertahankan. Itu kelihatan semua dan terekam. Jadi nanti terekam sehingga pada waktu selesai operasi, Pak, kita bisa jelasin dengan jelas. Kalau open kan enggak. Open kan kita melakukan sendiri, kita tulis. Nah, pasien tuh mendengar berdasarkan apa yang kita ceritakan gitu. Tapi kalau laparoskopi, pasien juga bisa melihat, keluarga pasien juga bisa melihat. Ini di recordnya seperti ini. Ada recordnya seperti itu, tindakan-tindakan apa yang terjadi di waktu. Jadi kan enak ya, jadi makin paham. Ini loh yang terjadi di diri saya. Memang gitu lebih gampang untuk menerangkan kalau laparoskopi. Karena dibantu secara visual juga kan. Betul. Coba slide berikutnya lagi tentang apa? Oh, itu Dokter Aris itu. Dokter Aris. Coba Aris, Dokter Aris beri keterangan gitu. Ya izin saya memberikan keterangan ini lagi tuh saya pada saat ini operasi yang kita bersama ya dok ya. Ini Dokter Kondang Jono, ini saya saat melakukan teropong dari rahim yang disebut histeroskopi. Nah pada saat ini ya saya menceritakan sedikit lagi itu pasien sudah dalam keadaan tersterilisasi, tercover juga dengan duk steril. Kemudian ini saat saya memasukkan kamera nih, pada saat saya mau melihat apa sih di dalam rahim pasien itu yang sedang terjadi. Ini kasus infertilitas ya dok? Iya, kasus infertilitas. Ya, primer infertilitas ya. Jadi macam-macam ya kasus yang bisa ditangani itu ya dok. Ada kelainan apa di anatomisnya atau mungkin tadi yang sampai mengganggu kesuburan, apalagi mungkin dilihat juga target si pasien ini mau program hamil atau mungkin di usia berapa gitu ya dok. Betul. Nah pada saat ini, pada saat saya melakukan tindakan ini kita tidak melakukan sayatan sama sekali, tapi jalur pendekatan histeroskopi ini ialah melalui dari vagina kemudian ke leher rahim dan langsung kita melihat di dalam isi rahim. Di dalam rahim itu misalnya ada terjadi polip atau terjadi penebalan selaput lendir rahim. Nah, ini bisa dilihat dengan metode ini dengan baik. Tindakan ini sangat singkat sekali. Kita lagi gitu hanya melakukan hanya 10 menit maksimal. Nah, ini pada saat itu kita sudah sempat melihat mendiagnosis menyingkirkan kelainan-kelainan seperti misalnya tumor, polip, dan kemudian kita sudah melihat kedua dari ujung saluran telur itu dalam keadaan intak. Jadi tindakan ini tidak perlu memerlukan tindakan lebih lanjut dan ini hanya dalam tahap bahwa kita hanya mendiagnostik dalam hal ini. Tapi secara umum laparoskopik ini memakan waktu berapa lama bila dibandingkan dengan yang mungkin yang bedah terbuka yang ya seperti itu, kemudian juga intinya pasien juga di bios total atau bagaimana dok gambarannya ya? Ini saya izin menjabarkan sedikit ya, maksudnya dalam kasus yang kemarin kita lakukan ini, saya sama Dokter Kondang ini ialah pasien dengan primer infertilitas. Nah primer infertilitas itu kan kita nggak tahu nih sebabnya apa. Bisa kelainan organik itu ada di dalam dari rahimnya sendiri, bisa jadi yang di dalam misalnya di luar rahimnya sendiri yang kita tidak dapat bisa lihat dengan cara pendekatan histeroskopi. Jadi harus kita lihat dengan pendekatan laparoskopi. Jadi dalam kasus ini kita melakukan 2 kali pendekatan. Dari secara histeroskopi dan kemudian secara laparoskopi. Ya, pada saat kita melakukan laparoskopi itu ya kemudian kita juga melakukan tindakan pembedahan yang saya jabarkan sebentar bahwa pasien itu sudah emang teranestesi umum karena nggak mungkin kalau misalnya pasien tidak dianestesi umum kita melakukan misalnya anestesi spinal di mana pasien harus dimilingkan 30 derajat. Nah itu obat-obat anestesi bisa merembet ke atas ya, bisa melumpuhkan otot-otot napas. Nah itu kan sama sekali tidak bisa dilakukan gitu. Nah, pada saat pasien sudah teranestesi dengan baik, kita sudah cover, kita sudah melakukan teknik asepsis, antisepsis dengan baik. Nah, pada saat kita melakukan itu, kita memulai dengan insisi yang hanya 0,5 cm. Hanya sementara kita memasukkan dari Veres kanul, yaitu tempat kita memasukkan gas CO2. Di mana perut dari pasien CO2 itu akan dipompa dengan kita pantau tekanannya, volumenya, serta keamanannya pada saat sebelum kita memasukkan gas tersebut. Jadi kita melakukan teknik yang disebut aspirasi, kita cari apakah ini pada saat kita memasukkan jarum itu apakah menembus organ tertentu atau menembus pembuluh darah. Nah, itu kita dapat ketahui dengan saat kita melakukan aspirasi. Nah, pada saat itu aman, kita lanjutkan dengan menaruh beberapa mililiter salin untuk kita mendapatkan apakah ini ada resistensi atau yang disebut resistensi tes. Nah setelah itu selesai kita lakukan tes yang disebut drop test. Jadi kita lihat apakah pada saat kita menaruh di dalam kanul itu air itu langsung masuk. Nah pada saat itu semua aman,
dan baru kita melakukan pemasukan trokar pertama di dalam dari pusat itu ya. Trokar kurang lebih 1 cm, kemudian tempat kita memasukkan kamera. Sebelum kita mulai, kita yang tadi Dokter Kondang sudah bilang, kita melakukan diagnosis dulu. Dari seluruh lapang pandang perut yang kita kalau pada bedah laparotomi itu kan untuk mencapai seluruh cakupan perut itu supaya bisa tervisualisasi dengan baik itu, ialah sayatan itu harus panjang. Dari bawah bisa sampai ke atas. Nah, kalau kita melakukan potongan Van Steel misalnya melintang begitu, kita nggak bisa lihat apa yang di atas dalam organ perut itu. Nah, ini ya istilahnya yang lebih bisa dicapai dengan laparoskopi, selain dari pembesarannya. Nah, sesudah kita melakukan itu, kita mendiagnosis, kita kurang lebih tahu, oh apa yang kita harus kerjakan setelah kelainan yang kita temukan, kita memasukkan instrumen-instrumen kita. Ya, kemarin kita lakukan 0,5 cm di pinggir kiri perut, kanan perut, dan di tengah, di atas tulang kemaluan 2 cm itu kita melakukan alat instrumen kita. Itu gambaran detailnya ya? Iya, jadi sekalian saya menjabarkan bahwa, oh gimana sih prosedur laparoskopi gitu, kurang lebih. Jadi para pendengar atau pemirsa tuh tahu. Ya, kemudian untuk lamanya ya, tadi kan Mbak Rini nanya, oh ini lama nggak dok dibanding laparotomi? Nah, itu sekali lagi tergantung skill dari operator ya, Dokter Kondangnya. Iya, coba Dokter Kondang bisa mungkin Dokter beri Kondang tanggapan juga nih. Bisa menambahkan, karena kan operasi ini tergantung skill. Ya, kalau misalnya saya lebih baik laparoskopi, saya lebih bisa di laparoskopi atau lebih lama bekerja di laparoskopi, kan saya lebih cepat bekerja dengan laparoskopi. Nah, sedangkan untuk kayak laparotomi itu, misalnya kalau kita masing-masing itu tergantung, kalau saya bilang itu di mana dokter itu lebih sering menggunakan teknik yang apa. Nah, itu akan mempengaruhi kecepatan, di mana notabene orang bilang, oh laparoskopi lama. Menurut saya itu pernyataan yang tidak fair ya dokter ya. Ya. Karena silahkan Dokter Kondang mungkin mau menambahkan. Jadi gini, dokter kan. Mbak Rini yang Mbak Rini gini, Mbak Rini. Seperti dokter dong ya. Jadi gini, di Jerman itu operasi ginekologi semua laparoskopi loh ya. Harus diingat itu. Terus kemudian di Australia, di negara-negara maju itu semua menggunakan laparoskopi untuk teknik operasinya. Di Indonesia kita masih menggunakan open. Makanya kita akan shifting nih. Mau dari ginekologi menjadi laparoskopik ya. Harapan kita ya, semua operasi ginekologi kalau bisa kita kerjakan laparoskopik sangat bagus, karena kan lebih akurat. Kita bisa kayak mikroskop, kita bisa besarin, kita kecilin, pembuluh darah yang kecil kita bisa kelihatan. Cuman kan karena kita terbiasa dengan open, maka kita harus cari orang yang pengalamannya tinggi. Jam terbangnya. Dokter Aris itu di sana itu tiap hari ngerjain laparoskopi. Ya, di Academy Storz itu kan alat Storz itu paling bagus di Jerman, alatnya nama Storz. Nah, beliau itu di situ Jadi dia 2 tahun di situ, 3 tahun di situ, hanya bekerja melakukan udah terlatih. Kalau disuruh open mungkin juga agak kagok gitu loh. Tapi kalau disuruh laparoskopi jago. Sementara saya kalau disuruh laparoskopi agak kagok gitu. Jadi kan ada kalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Makanya. Jadi makanya kita harus serahkan pada ahlinya seperti hal-hal seperti ini. Kalau laparoskopi maka kita serahkan pada ahlinya. Even pada satu titik saya juga perlu belajar. Jadi memang saling melengkapi. Kita kan berbekal untuk patient safety kan ya. Patient safety itu nomor 1 harus kita perhatikan. Makanya kita harus ngukur diri kita. Mampu nggak? Resikonya sendiri ya, dok, kan gitu. Patient safety tadi kan ya, gitu. Harapan pasien harus terpenuhi. Ini kan kita dalam rangka dalam rangka untuk mewujudkan keinginan pasien. Ini mau apa pasien? Misalnya saya mau segera infertilitas saya teratasi, penyakit saya bisa hilang, terus kemudian nyeri saya bisa hilang. Keluhannya, gejalanya berkurang. Tanpa saya harus berlama-lama di hospital gitu. Jadi makanya kita kalau memang menghendaki laparoskopi, memang laparoskopi jauh lebih mahal daripada laparotomi, tapi nggak terlalu lah ya menurut saya, karena nilai positifnya itu juga banyak juga. Jadi keamanan, gitu. kenyamanan pasien keamanan itu nyaman, ya? pagi datang sore pulang juga sama, jadi lebih one day care-nya juga dapat gitu. Baik, coba slide selanjutnya, ada lagi gambarnya sebelum kita nanti beralih ke, nah ini Dokter Kondang mungkin bisa ditambahkan atau mungkin lebih dipercepat juga gambarnya boleh. Ini kan ini Dokter Aris lagi megang, yang megang alat itu yang depannya itu Dokter
Dokter Ferry. Nah, saya bagian motret. Bagus loh. Jadi itu kalau tanya potret Aku kira ini fotografernya, fotografernya profesional. saya itu. Nah, itu ya, seperti itu. Ya, Jadi saling foto gitu ya. jadi- Coba slide berikutnya lagi boleh. Slide selanjutnya lagi. Nah, Oh, ada telepon masuk ya. Oke, coba kita sapa dulu telepon masuknya sebelum nanti kita juga ke pertanyaan email ya, Dok ya. Ya. Baik, halo, dengan siapa di mana? Silakan. Di Nambo, Ibu Mariam. Oke, ingin bertanya apa, Ibu? Ibu Mariam Saya dari kan- Nambo. Ya, saya kan nggak main ini 20 tahun. Tapi sekarang larinya di saluran kencing itu, Dok. Jadi keluhannya tidak. Keluhannya kencing itu, sakit aja sedikit aja, Dok. Oke, usia berapa, Bu? Usia saya 52. 52. Jadi tadi tidak Mens. tidak haid selama 20 tahun. 20 tahun. Oh iya. Tapi sekarang kencingnya itu kecil aja, Dok. Bagaimana caranya gitu, solusinya. Dokter Kondang atau Dokter Ari, silakan jika ada yang ditanyakan. Boleh, Bergantian. Dokter siapa aja lah. Bu Nambo ya? Bu Mariam. Oh, Bu Mariam. Mariam. Dari Nambo. Oh, jadi kan usia berapa Bu Mariam? 50. 50 ya? 52 ya? Sudah tadi? punya putra belum Bu Mariam? Iya, Sudah ada. Dulunya mens, terus kemudian 20 tahun kemudian 20 tahun ini tidak mens ya Bu ya? iya tidak main. Berarti harus Tapi kita cari. sekarang sakit, jadi kencingnya itu sedikit, sakit aja, Dok. Kalau men, ibu harus periksa dulu, harus kita tetapkan dulu penyebab tidak mens Ya, selama ini 20 tahun itu. kedengeran, Dok. Apakah itu di indung telurnya atau apakah di rahimnya ada kelainan. Jadi kita harus pastikan dulu. Kalau memang ada kelainan ya kita bisa lakukan tindakan-tindakan atau bahkan cuman hormonal kalau memang cuma perlu hormonal seperti itu. Coba Dokter Aris ditambahin lagi Dokter Iya, Aris. tanggapannya Dok. Ya, saya ingin mengetahui sebelumnya ini Bu Mariam pernah dilakukan operasi nggak Bu di dalam rahimnya atau pernah dilakukan operasi juga nggak di indung telurnya, misalnya pengangkatan kista atau dilakukan kuret? Nah, Belum. sama sekali tidak ya? Belum. Tidak pernah ya. Ini proses melahirkannya ibu dulu normal apa pernah sesar Bu? Oh, sayang sekali terputus. terputus ya. Jadi berdasarkan informasi yang sudah ada aja deh kalau gitu Iya. tanggapannya untuk Bu Mariam ya, Dok ya. Menurut saya ya kita harus tahu dulu bahwa Ibu Mariam ini statusnya apa gitu, menopause atau tidak. Itu kita bisa lakukan dengan pemeriksaan FSH dengan estradiol. Ya, kalau misalnya FSH estradiolnya menunjukkan bahwa oh ibu ini emang menopause gitu. Dan menurut cerita ibu ini kalau 20 tahun dia nggak mens, sedangkan lebih dari 1 tahun aja sudah menunjukkan oh ini menopause ya Dok ya. Nah, ini termasuk di bawah 40 tahun dengan henti mens itu sudah termasuk dengan menopause prekok. Nah, ya kita harus mencari tahu sebabnya di mana nih. Kalau misalnya ada ada tindakan dari dokter misalnya pada rahimnya itu yang misalnya post kuret. Nah, bisa itu kuretnya kedalaman sehingga terbentuk jaringan ikat yang disebut Asherman syndrome. Nah, itu kan membuat wanita itu tidak mens. Kemudian kalau misalnya ibu ini pernah dari riwayat, pernah angkat kista. Nah itu bisa membuat kegagalan dari ovarium untuk memproduksi FSH, LH atau hormon wanita yang menyebabkan ya tidak terjadi mens. Terus ada tindakan-tindakan misalnya radiasi, kemoterapi yang berhubungan dengan kanker. Nah itu bisa menyebabkan kegagalan dari ovarium. Oke, tapi Ya. cari tahu dulu ya, Ya, dilakukan betul. pemeriksaan ya. Ya, terus kemudian harus cek hormon statusnya. Kita harus tahu bahwa ini kegagalannya di hipofisis, hipotalamus, atau misal kegagalannya di organ adrenalnya atau di kelenjar tiroidnya, atau benar-benar di ovariumnya dengan FSH-LH. Yang itu harus disebut ya dicek hormon statusnya secara lengkap. Jadi kita tahu di mana letak kegagalan dari kenapa wanita ini tidak bisa mens. Oke. Gitu. Mungkin Dokter Kondang ada yang mau menambahkan? Sudah cukup Kurang ya. lebih seperti itu ya. Jadi buat pemirsa juga nih, bagi yang ingin bertanya-tanya bisa juga ya Dok ya, mention aja di @dr.usodo atau di @aresjo ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan, jadi bisa mungkin nanya-nanya via DM boleh nggak Dok? Boleh, boleh Komen-komen banget, boleh banget. Di Instagram kan zaman sekarang kan mainannya medsos ya Dok Ya, ya. Atau betul. juga di @rs.imc atau bisa juga cari artikel kesehatan yang barangkali relevan dengan kasusnya dan mungkin kira-kira bagaimana nanti ke depannya di www.imc.id gitu ya. Tapi sekali lagi memang harus dilakukan konsultasi yang mendalam ya Dok ya. Karena kan betul. ibaratnya ini udah 20 tahun dan langkah-langkah selanjutnya juga seperti apa, target ke depannya juga bagaimana, takutnya ada resiko apa yang perlu kita cari tahu juga gitu ya Dok ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena tadi ada Oke. pertanyaan penelpon sudah dibuka. Sekarang bagi pemirsa
pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drqlsinta ya, @yahoo.co.id, format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Suci, usianya 30 tahun, dari Jakarta Timur ya. Halo dok, saya penderita PCOS lean gitu, tinggi 158 cm, berat 50 kg. Sejak remaja sampai usia saya 30 tahun, siklus haid saya tidak atau jarang teratur. Saya sudah atur pola makan dan rajin olahraga, namun siklus haid masih berantakan. Gitu ya. Saya beberapa kali juga diresepkan obat pengatur hormon oleh Opjin agar bisa haid lancar, dok. Saya sudah hampir 1 tahun menikah, belum memiliki keturunan. Saat di USG rahim, dan rahim kanan saya ini sel telurnya kecil-kecil, yang kiri normal, alhamdulillah. Saya juga sempat minum obat penyubur pembesar sel telur tapi belum berhasil hamil. Pertanyaan saya, apakah saya perlu mempertimbangkan ovarian drilling? Ini udah bagus pertanyaannya, spesifik ya. Agar bisa lebih mudah ovulasi, apa resikonya, dan mohon saran atau masukan, saya dan suami ingin sekali punya anak. Terima kasih dokter. Bagaimana tanggapannya dari dokter Aris? Silakan. Izin menjawab Yeah. Dokter Kondang ya. Nanti silakan tambahkan kalau emang misalnya ada masukan dari Dokter Kondang. Ini sementara ini saya ingin mengetahui sebenarnya saya nggak dijabarkan siklus menstruasi ibu ini tuh seperti apa. Ya karena kan kita harus tahu bahwa menstruasi normal itu di hari 21 sampai 35. Nah kalau emang siklus mens ibu itu masih dalam periode itu belum termasuk mens yang abnormal. Kemudian diagnosa kriteria PCOS ini berasalkan juga dari mana gitu ya. Kita nggak bisa lihat USG asal kemudian kita lihat bahwa oh ini gambaran kista di sekeliling indung telur, kemudian ukurannya kurang dari 1 cm, terus kita bilang bahwa ini pasti PCOS. Ada nggak konfirmasi dari hormon status? Misalnya antara FSH-nya gimana ya. Terus kemudian juga kalau dilihat dari berat badan ibu ini juga kelihatannya berat badannya normal ya. Kalau kita lihat bahwa 50 kilo, tinggi 158 ini termasuk dalam BMI yang normal. Ya menurut saya itu pertama yang kita harus konfirmasi dulu apa benar PCOS atau enggak. Kedua kita harus mengetahui oh apa sih kalau emang kita tahu bahwa siklus mens ini enggak teratur dari ibu ini, kemudian pasien ini tidak PCOS. Nah apa sih yang bisa menyebabkan? Menurut saya ya kita harus mencek dari hormon-hormon yang status tadi lengkap. Baik dari hipofisis, mulai dari kelenjar gondok, kelenjar ginjal, kemudian dari ovariumnya sendiri. Ada nggak yang menyebabkan, oh ini gangguan hormon. Ternyata kalau misalnya gangguan hormon ini nggak ada lagi, kita harus lagi balik ke organnya. Nah ada nggak nih organ ibu ini yang menyebabkan bahwa ibu ini nggak bisa gangguan mens. Seperti kan tadi yang saya ada sebutkan misalnya, poskuret, ternyata dia terbentuk perlengketan antara dinding rahim depan dan belakang. Nah ini kan menyebabkan untuk pembentukan selaput lendir pada saat dia mau mens itu kan juga tidak terbentuk dengan baik. Sehingga misalnya menyebabkan mensnya memanjang, mensnya sedikit-sedikit gitu. Atau misalnya penangkat, oh kista nih, dulu di usia muda ada berapa senti, kemudian dilakukan operasi kista yang menyebabkan cadangan dari sel telur yang menghasilkan hormon wanita itu berkurang. Nah itu bisa juga menyebabkan gangguan dari mens. Jadi menurut saya sih sebenarnya diagnostiknya ini mungkin harus dilengkapi dulu. Yeah. Kalau mengenai masalah ovarian drilling ini, bagi saya itu harus dilakukan. Kan tadi saya udah lihat ya, udah dapat pertanyaannya bahwa sudah diberikan hormon-hormon, kemudian sudah hormon-hormon penyubur, tapi ini masalah ini tidak teratasi gitu. Kalau misalnya pada saat pengecekan hormon kadar testosteron itu tinggi, FSH, LH tidak normal, itu kemungkinan maksudnya dan terapi pada PCOS ini tidak dapat teratasi dengan menggunakan obat-obatan seperti contohnya misalnya kalau misalnya menginginkan anak ialah salah satu obatnya clomifencitrat. Kemudian kalau misalnya ibunya misalnya agak gemuk, selain diet kan ada obat-obatan yang bisa membantu misalnya metformin. Kalau misalnya dia tidak ingin hamil kan dia ada juga pemberian obat-obat untuk mengatur siklus menstruasi dia yang notabene ialah hormon-hormon pada KB gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan ovarian drilling jika testosteron itu meningkat dan kadar hormon ibu itu tidak normal. Sehingga tujuannya apa kalau kita lakukan ovarian drilling itu ialah testosteron itu turun, resistensi insulin teratasi, dan hormon-hormon wanita itu kembali seperti sedia kala. Nah, pada saat itu kita akan mengharapkan bahwa menstruasi ini akan kembali normal. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Dokter Betul. Usodo. Mungkin Dokter Kondang ada yang mau ditambahkan kembali. Ya betul, masih 1 tahun sih Bu, masih belum perlu. 1 tahun malah belum ya. 1 tahun mungkin
perlu Hampir dipertimbangkan tindak diagnostik dulu, kemudian ovarian drilling boleh nanti dilakukan kalau testosteronnya tinggi seperti itu supaya dia turun atau memang telur-telurnya PCOS-nya terlalu parah sehingga menimbulkan nyeri atau menstruasinya benar-benar terganggu. Kayak Jadi gitu sih. evaluasi dulu ya, Evaluasi Dok, ya. dulu, jangan buru-buru melakukan ovarian drilling. Ovarian drilling perlu. Ada pasien saya itu yang memang dia PCOS-nya berat, kemudian udah infertil 3 tahun. Kemudian dia sudah diterapi dengan metformin yang seperti yang diceritakan oleh Dr. Aris, kemudian sudah kita atur pola makannya, tapi kan karena dia pengen buru-buru hamil ya, ada pasien saya memang kayak lakukan ovarian drilling, yang kebetulan memang hamil gitu ya, karena ovarian drillingnya karena testosteronnya terlalu tinggi gitu, jadi kemudian hamil. Tapi tidak semua orang memerlukan ovarian drilling. Iya, jadi evaluasinya harus sangat detail ya, Dok, ya. Konsultasi dulu nih ke dokter secara langsung begitu ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai minimal invasive surgery di bidang kandungan bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOG dan Dr. Aris Jo SPOG dari RSIMC Tangerang. Dan Dr. Kondang, Dr. Aris, lanjutkan kembali ya. Ini karena waktunya juga sayang sekali terbatas. Nah ini next time nanti datang lagi ya, Dok ya, dengan tema yang lebih menarik lagi. Ini mengenai, Dr. Kondang ditambahkan lagi ya, Dok ya, sebetulnya kasus-kasus apa saja sih yang bisa ditangani dengan laparoskopi ini? Oke, teknologinya canggih, dokternya juga semakin ahli di bidangnya, semakin terlatih, tapi kan artinya tidak semua kasus barangkali ya, ataupun juga dilihat-lihat dulu juga ini tingkatnya ringan, sedang atau berat gitu ya. Barangkali kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani dengan laparoskopik ini, dokter? Pada prinsipnya, semua kasus ginekologi onkologi bisa dilakukan laparoskopi dan memang di luar negeri seperti itu. Di negara maju tadi ya? Di negara maju. Jarang sekali open. Jarang sekali open sekarang. Eranya sudah laparoskopi. Kecuali obstetria. Kalau kelahiran pasti nggak mungkin dong laparoskopi. Kalau sesar ya tetap sesar. Bercanda nih dokter. Laparoskopi ya. Artinya semua kasus ginekologi onkologi bisa dilakukan, baik itu pengangkatan miom, pengangkatan kandungan, pengangkatan kista, kehamilan ektopik terganggu, yang misalnya ada kehamilan tapi bukan di kandungan tapi di saluran telur atau di saluran tubanya itu, kita bisa lakukan laparoskopik tanpa harus nyayat, jadi pakai laparoskopik aja cukup gitu. Seperti itu kasus-kasus yang bisa kita tangani semua. Jadi bahkan di negara-negara maju pun berkembang robotik laparoskopik. Jadi dokternya yang operatornya itu yang robotnya dipasang di tubuh ibunya, operatornya sambil kayak main game gitu operasi. Tapi memang seperti itu. Jadi robotnya yang bekerja ya. Nanti ke depan kan seperti itu. Kemajuan zaman akan mengarah ke situ. Mungkin yang penting operatornya ini gitu. Operatornya jadi tidak perlu dokter banyak-banyak, operatornya cukup satu itu. Jadi tangannya sudah pakai tangan robot gitu. Mungkin nanti akan mengurangin lebih akurat juga ya, Dok, lebih akurat lebih juga, presisi gitu, tepat gitu kan ya. Oke, nah kalau dari Dokter Aris sendiri tanggapannya juga mungkin kan ada juga yang belum terlalu yakin misalnya, oh ternyata bisa di laparoskopik, mungkin karena ada ininya nggak ya, Dok ya, resiko gitu kan, pasti ada aja pertanyaan. Tapi mungkin juga bisa ditekan dengan cara apa gitu, Dokter? Iya. Pertama saya mau bilang bahwa laparoskopi ini kita bukan baru belajar dengan metode ini ya. Dari sejak maksudnya laparoskopi yang modern itu dari tahun 80-an itu kita manusia tuh udah belajar banyak. Jadi untuk komplikasi dari laparoskopi dengan alat-alat laparoskopi yang begitu canggih dari berbagai merek yang tadi Dokter Kondang sudah sebutkan, itu tingkat keamanannya tinggi. Ya, untuk sampai dia terjadi komplikasi itu ya berarti emang ya komplikasi yang didapatkan itu, yang terakhir saya baca dari jurnal dari tahun 2012 itu, untuk laparoskopi itu hanya 0,4% sampai 2%-an. Nah, itu
Dan angka ini didapatkan juga dari 2.668 operasi kasus laparoskopi. Jadi ini komplikasinya sangat rendah sekali. Dan komplikasi yang dapat terjadi misalnya yang paling sering ialah misalnya perlukaan pembuluh darah, perlukaan dari usus. Itu ya tadi di angka yang sangat rendah sekali. Jadi menurut saya tindakan laparoskopi ini sudah sangat satu mempunyai kelebihan dengan tadi yang segala sudah kita jabarkan. Kedua, angka komplikasinya rendah. Kemudian kosmetiknya buat pasien baik. Dan kemudian angka transfusi, perdarahan, kayak misalnya tadi kita sudah sebutkan itu semua itu lebih memberikan efek positif ya. Daripada kita keuntungannya ya. Jadi menurut saya dengan keamanan seperti itu dengan produk laparoskopi yang sudah baik, ya ini operasi sudah yang cukup aman. Gitu ya, dengan komplikasi yang minimal ya bolehlah, maksudnya ini menjadi suatu bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan pembedahan. Oke, karena waktunya juga terbatas ya, mungkin dari Dokter Aris dulu ada tanggapan sedikit lagi sebagai closing statement sebelum kita nanti ke Dokter Kondang sebagai penutup. Ya, menurut saya juga kalau misalnya setelah dilakukan tindakan laparoskopi ini pasien harus mengetahui bahwa ada beberapa tanda normal yang misalnya yang dirasakan. Misalnya pasien merasa, oh dari perut atasnya merasa tertekan sampai ke bahu kanan. Itu nggak usah khawatir. Itu hanya sisa gas yang pada saat kita akhir laparoskopi itu tidak bisa mengeluarkan semua. Dan itu akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Ya itu hanya dari saraf yang teregang karena tekanan gas tersebut. Kemudian yang kedua ialah misalnya pada saat pasien itu merasakan oh nyeri tenggorokan, itu normal karena pada saat anestesi mungkin dilakukan pemasangan tubus untuk pemberian obat atau nafas. Nah itu bisa menyebabkan gangguan itu aja. Nah tanda-tanda yang tidak boleh ada misalnya nyeri perut yang berkepanjangan atau bertambah hebat, pasien sesak napas, pingsan. Nah itu biasanya kemungkinan bisa berkaitan dengan emboli, tapi itu angkanya juga sangat rendah sekali, minimal sekali. Kemudian misalnya tidak dapat mengosongkan kandung kemih, biasanya setelah operasi uroginekologi atau misal operasi dari pengangkatan radikal dari rahim, nah itu bisa menyebabkan seperti itu. Selain itu ya nggak ada yang muntah misalnya, kalau muntah berwarna hijau itu nggak boleh ada. Atau perut yang keras lebihnya itu ya nggak ada sih yang spesial-spesial banget yang harus diperhatikan. Ini sudah cukup aman ya operasi ini. Aman Bahkan gitu ya, operasi ini tadi iya, ya, dok, ya? 80% ialah ya operasi yang pilihan di negara-negara maju ya. Nah ini mungkin buat yang mau tanya-tanya lebih dalam bisa DM aja di @aresjo ya, coba ditampilkan lagi atau di @dr.usodo ya untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Oke Dokter Kondang mungkin closing statement-nya nih untuk jadi closing statement-nya itu begini Mbak Rini. Dunia kan sudah berkembang pesat gitu. Kemudian arah dari teknologi kedokteran itu sudah mengarah ke minimal invasive surgery. Kalau untuk kedokteran bedah, baik itu obstetrik ginekologi maupun bedah maupun semua unit mengarah ke arah minimal invasive surgery. Artinya semua dari segi keamanan pasti sangat dipertimbangkan. Patient safety itu pasti nomor 1, pasti pertimbangan. Jadi bolehlah sekarang di Indonesia itu kita pertimbangkan untuk melakukan tindakan surgery itu dengan memilih minimal invasive surgery. Asal ditanganin oleh ahli yang benar gitu. Makanya kita sepakat. Ya, itu penting banget itu. Jadi makanya kita harus legowo pada ahli-ahli muda yang memang benar saling belajar ya Dok ya tadi yang memang ya. benar sangat menguasai di bidangnya. Dokter Aris itu saya akui memang bagus di lapangan. Terima kasih buat pujian Dokter Kondang nih. Jadi memang seperti itu. Memang harus kita saling support gitu. Jadi memang sudah saatnya itu kita shifting. Jadi orang-orang yang atau pasien-pasien yang pengen mengetahui kita arahkan dengan benar gitu. Bukan dipakai percobaan gitu loh. Betul. Jadi itu penting sekali. Jadi makanya di Rumah Sakit IMC tidak main-main dalam laparoskopi. Jadi kita memang sengaja mengembangkan laparoskopi kita serahkan pada expert. Nah, memang kalau dalam operasi laparoskopi tidak bisa satu dokter. Makanya kita melengkapin dengan Dokter Aris, dengan saya, dengan tim lainnya. Misalnya ada teman dari rumah sakit lain, kita gabung juga nggak ada masalah. Tapi itu semua demi pasien. Bahkan kita berempat operasi nggak ada masalah, berlima pun nggak ada masalah. Yang penting mereka punya expert masing-masing. Misalnya Dokter Ferry, dia bisa
dia bisa pendekatan per vaginam, dia laparoskopi per vaginam jago. Sehingga dia oke, no problem kalau memang kita memerlukan tindakan itu. Tapi kita diskusi dulu dari awal. Jadi sebelum kita operasi itu data pasien kita kumpulin, Bu Rini. Jadi kita kumpulin, terus kita diskusikan kita mau pendekatan apa. Jadi nanti biar irama pada waktu kita bekerja itu sinkron. Iya, bersinergi sekali. Iya, bersinergi. Jadi tidak ada yang saling tidak saling melengkapi gitu. Betul. Gitu. Baik. Jadi untuk kepentingan pasien juga. Baik, Dokter Kondang yang makin Iya. hits ya. Dan juga Dokter Aris, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini ya. Insya Allah bermanfaat untuk Iya. orang banyak, Amin, sukses amin. dan Amin. berkah selalu dokter ya. Iya, amin, Baiklah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta Sukri yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.